Hai semuanya, saat ini atau kali ini kita akan mempelajari cara membuat PowerPoint interaktif lagi, melanjutkan dari video sebelumnya ya. Namun yang video kali ini hanya difokuskan kepada pembuatan bagian liensi atau latihan atau games dalam PowerPoint loh. Nah, biar nggak lupa saya coba akan demokan lagi untuk bagian liensinya ya. Oke, saya klik liensi, akan masuk ke bagian liensi atau latihan. Ada dua latihan di sini. Kita klik start ya. Yang latihan yang pertama adalah seperti mencari barang di antara banyak barang-barang. Nah, tentu saja barang ini atau benda ini adalah yang sudah kita pelajari pada pertemuan itu. Nah, atau sesuai dengan materi ya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama adalah 请你找橘子. Carilah jeruk ya, jeruk yang ada sesuai dengan gambar di materi sebenarnya. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nah, adanya di bagian atas rak sini. Jadi kita klik dan dia akan menghilang. Kemudian kita klik next. Kita akan ke soal selanjutnya. 请你找西瓜. Nah, itu agak gampang, ada di sini semangkanya. Kita klik dan akan menghilang. Klik next. Kemudian 请你找饼干. Pinggan, kita klik pinggan ya. Kemudian next, 请你找一杯水. Kita klik 一杯水, ada di sini. Klik next. Nah, yang paling susah sebenarnya adalah soal terakhir ini. 请你找可乐. Coca-Cola ada di mana ya? Ada di sini dekat kipas angin. Kita klik. Kemudian next. Nah, ini adalah model soal atau model games berikutnya, yaitu cari pasangannya antara Chinese karakter dan pelafalannya atau pronunciationnya. Untuk pingguo, tentu saja kita klik pingguo. Kalau kita klik kele, dia tidak akan bereaksi. Klik sikwa tidak akan bereaksi. Klik cha juga tidak akan bereaksi. Nah, hanya klik pingguo baru akan hilang. Kemudian kita klik next. Soal selanjutnya ada sikwa. Nah, sudah ada sikwa, kita pilih sikwa. Kemudian klik next. Cha, kita pilih cha. Klik next lagi, pilih color dan klik next. Sudah selesai. Ke slide terakhir ya. Ini adalah yang akan kita buat hari ini. Ada dua games, dua permainan ya. Oke, kita mulai saja cara pembuatan untuk soal latihan atau soal games ini. Nah, kita masuk. Kalau di template saya sudah ada, namun jika tidak ada atau ingin mengganti juga boleh. Nah, untuk gambar seperti ini adalah insert picture dan bisa dicari di internet. Banyak gambar-gambar seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan benda-benda yang akan dicari ya. Benda-benda yang akan dicari karena ini merupakan satu picture saja. Kita harus menambahkan benda-benda yang kita cari. Nah, itu bisa kita cari dari misalnya beberapa pilihan ini. Misalnya tadi juice, sikwa, kemudian shui, ada kele ya, seperti itu. Nah, kita ada pinggan juga. Nah, kita coba ambil juice, pinggan dari sini sama sikwa. Kita copy saja, kemudian kita masukkan di gambar ini seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Kalau untuk yang jeruk kita kecilkan, kita taruh di sebelah sini. Nah, untuk pinggan atau biskuit kita juga kecilkan, dan saya akan taruh di dekat donat sini. Agak dikecilkan lagi seperti ini. Kemudian untuk sikwa atau semangka juga dikecilkan dan taruh di bagian misalnya sini. Bisa diganti juga ya. Misalnya gambar sikwanya yang tadi demo saya tidak seperti ini, juga bisa diganti dengan yang lain. Kemudian untuk yang lainnya ada untuk minuman, ada Coca-Cola dan ada air putih. Kita copy juga. Kita masukkan di sini. Untuk air saya taruh di sini, kemudian dikecilkan saja. Kebetulan sini ada gambar air juga, tapi ini kayaknya gambar susu ya, karena putih susu seperti itu isinya. Nah, untuk Coca-Cola saya kecilkan karena warnanya merah, untuk biar lebih ada sedikit susahnya.
saya akan taruh di bagian yang juga berwarna merah. Ya, saya akan coba di bagian yang berwarna merah. Misalnya di sini kita coba kecilkan seperti ini, kecilkan lagi kalau mau. Nah, kira-kira seperti ini sudah. Semangkanya kita pindahkan lagi agar tidak terlalu dekat dengan Coca-Cola. Jika sudah, kemudian untuk tulisan sini Zhao Juzi ini adalah menggunakan insert text box ya. Jadi bisa insert kemudian text box, kita gambar text boxnya kemudian kita ketik. Nah, kita akan ketik soalnya Qing ni zhao juzi. Nanti tinggal diganti-ganti saja. Nah, kemudian kita akan membuat efek jika jeruk diklik maka dia akan menghilang dan kemudian akan muncul tombol next di bagian kanan bawah. Caranya adalah dengan membuat duplikat slide ini terlebih dahulu. Klik di slide ini, kemudian klik kanan, duplikat slide. Kemudian kita akan membuat hyperlink ya, tentu saja dari slide 9 ke slide 10. Jika jeruknya diklik maka langsung masuk ke slide 10 dengan animasi bahwa jeruknya akan menghilang. Jadi kita setting hyperlinknya dulu, klik di tell me sini, pilih action setting, kemudian hyperlink to, pilih slide, slide ke 10, sini klik OK, klik OK. Nah, kemudian kita akan menambahkan animasi menghilang, klik add animation, pilih exit shrink and turn seperti ini. Kemudian jangan lupa kita harus men-settingnya adalah start with previews seperti ini. Nah, kita coba apakah sudah berhasil kali ini. Kita coba, kita klik jeruknya dan dia akan menghilang. Nah, kita harus juga menonjolkan akan soalnya nih, karena jika kita beralih soal, kalau tidak ditonjolkan soalnya, kita zoom seperti itu, maka nanti tidak kelihatan bedanya. Nah, caranya adalah kita tinggal ke slide 9, kemudian kita klik yang bagian text box ini, kemudian kita add animation, kita pilih animasinya grow and shrink. Dia akan membesar seperti itu. Nah, jangan lupa di setting start with previews seperti ini. Kemudian kita harus menambahkan tombol next di sebelah sini ya. Caranya adalah dengan copy atau insert shape saja. Kalau saya sudah ada, saya langsung copy saja biar cepat. Kalau belum ada, tinggal insert shape saja, pilih shape yang kita inginkan, kemudian ketik dalam tulisan dalam shape tersebut next seperti ini. Dan jangan lupa nanti kita harus hubungkan dengan slide selanjutnya ya, dan ini harus diberi animasi dia muncul setelah jeruk tersebut menghilang atau bersamaan dengan jeruk tersebut menghilang. Caranya klik di bagian next ini, kemudian add animation, kemudian kita kasih grow and shrink seperti ini, atau bisa juga kita kasih animasinya animasi zoom ya, zoom juga bisa. Animasi zoom seperti ini. Nah, seperti ini sudah bisa. Jangan lupa kita setting ini start with previews atau misalnya start after previews ya. Nah, sudah, ketika sudah, nah selebihnya adalah kita harus membuat soal selanjutnya, soal nomor 2, 3 dan seterusnya. Caranya kita tinggal duplikat saja dua slide ini, tinggal klik slide 9 dan tahan kontrol, klik slide 10, klik kanan, duplikat slide. Sudah, kemudian kita akan membuat soal nomor 2. Kita harus mengganti juice-nya, kita ganti jadi sikwa. Sudah diganti. Dan jangan lupa menghapus jeruknya, karena jeruknya tadi sudah benar kan, jadi kita harus hapus jeruknya. Jangan lupa ini juga diganti jadi sikwa. Sudah. Nah, kemudian kita harus membuat hyperlink untuk sikwa ini ke slide selanjutnya.
Caranya di Tell Me sini, kita klik Action Setting, kemudian Hyperlink to Next Slide atau Hyperlink to Slide biar nggak salah, ke slide 12. Sini Cao Xigua, klik OK, klik OK. Sudah, kemudian kita buat efek. Nah, kita buat efek untuk sikuanya agar sikuanya menghilang. Klik di gambar sikwa, kemudian add animation, kita add animasinya string and turn. Jangan lupa klik di start with previous. Nah, ini kan karena tadi sudah ada nextnya, sudah kita setting animasinya. Jangan lupa kita atur animasinya picture atau yang animasi semangka menghilangnya di atas terlebih dahulu. Seperti ini. Sudah selesai. Untuk soal nomor 2 kita coba demo dari awal. Dari bagian ini kita show dulu ya. Nah, seperti ini, kemudian kita klik start, akan masuk ke soal pertama, Qing Zhao Juzi. Kita klik Juzi-nya, akan muncul next, kita klik next. Belum muncul ke slide berikutnya karena kita belum setting hyperlinknya. Nah, sekarang kita harus setting hyperlinknya. Di next, klik di next ini, kemudian di bagian Tell Me, Action Setting, Hyperlink to Next Slide, kita pilihnya ganti jadi slide Qing Ni Zhao Xigua, klik OK, klik OK. Nah, seharusnya sekarang sudah benar. Kita coba sekali lagi. Klik Start, Qing Ni Zhao Juzi, kita klik Juzi-nya, klik Next. Masuk ke Qing Ni Zhao Xigua soal kedua. Kemudian kita klik sikuanya menghilang dan nextnya muncul. Nah, ulangi langkah-langkah ini sampai semua soal sudah ada, sudah kita munculkan semua. Nah, mudah bukan cara untuk membuat games bagian ini? Jadi kita hanya perlu membuat 2 slide yang utama, kemudian selebihnya kita tinggal duplikat slide saja dan kita tinggal hapus-hapus dan kita atur ulang animasinya saja. Buat untuk hyperlinknya juga kita atur lagi. Mudah bukan? Bisa dikreasikan, gambarnya bisa diubah-ubah seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat games kedua, yaitu games memasangkan antara Chinese character dan pronunciation. Caranya seperti apa? Caranya juga gampang sebenarnya, hanya insert shape dulu ya. Kita buat dulu insert shape-nya, baru nanti kita akan atur animasinya. Insert shape-nya kita ambil saja dari shape misalnya yang ada, bisa terserah, atau saya mau ambil dari yang sudah ada saja biar satu tema. Misalnya yang warna pink yang saya ambil, kemudian saya copy saja, saya tulis misalnya pink seperti ini, kemudian saya copy sebanyak soal yang saya mau ya, tentu saja sikwa misalnya, kemudian juzi, kemudian kan misalnya. Oke, jika sudah, kemudian kita buat pasangannya, tentu saja dengan pinginnya ya, misalnya pingko. Hurufnya sepertinya terlalu besar jadi tidak muat, kita kecilkan dulu ya, atau kita ketik saja dulu pingko, kemudian kita kecilkan hurufnya atau kita perbesar seperti ini. Kemudian untuk pinginnya terakhir saja, untuk nadanya ya terakhir saja, kita copy saja ini, kita misalnya pingkan, kemudian kita copy paste lagi dengan sikwa, kemudian kita buat satu lagi yang belum adalah juzi. Oke, sudah. Kemudian kita pinginnya kita ganti, nadanya kita tambahkan.
Caranya kalau saya memakai Sogo Input ya, karena cuman sedikit aja, jadi saya biasa pakai Sogo Input. Di bagian bawah kanan sini ada namanya, ada namanya kursor atau tab ya untuk yang Sogo Input ya. Kemudian kita klik kanan, kita munculkan ada ruan jianpan, kita pilihnya pinyin zemu. Nah, saya sih tinggal ganti untuk Pingguo P-nya saya ganti jadi P dengan nada 2. Kemudian Guo dengan nada 3 seperti ini. Pingkan saya juga ganti. Kemudian Sikwa saya juga ganti. Sikwa. Kemudian Juzi juga diganti. Ya, seperti ini sudah jadi. Saya close lagi. Nah, sudah jadi seperti ini, kita tinggal atur posisinya agar bisa ke tengahan lah ya, jadi lebih proporsional. Oke, sudah siap ininya. Sekarang kita tinggal atur untuk animasinya. Oke, kemudian kita klik animation. Kita mau kasih animasi masuk dulu deh untuk setiap kata-kata atau pinginnya ya. Kita blok aja semuanya, kemudian kita klik wipe animasinya. Nah, tapi dengan efek optionnya kita pilih from left saja seperti ini. Nah, kemudian kita buat semuanya. Untuk yang pertama adalah start with previews tentu saja, kemudian selanjutnya adalah start after previews seperti ini. Kita coba play. Kalau dirasa terlalu lambat bisa dicepatkan untuk durasinya ya. Misalnya durasinya jadi 0,3 ya, kita samakan aja untuk semuanya 0,3 misalnya. Jika sudah, maka selanjutnya adalah kita harus membuat animasi jika misalnya untuk soal pertama per soal ya. Jadi soal pertama kita mau mereka menghubungkan atau memasangkan apa nih. Saya mau soal pertama untuk yang Pingguo, berarti saya harus menambah animasi di sini supaya dia terlihat besar. Saya mau besarkan nih. Nah, saya klik add animation, kemudian saya klik grow and shrink seperti ini. Jadi biar dia terlihat lebih besar saja gitu ya. Jadi siswa tahu dia harus kerjakan yang mana dulu, dia harus padankan yang mana dulu. Jangan lupa kita klik start with previews atau start after previews. Start after previews lebih baik ya. Jadi kita ini, kemudian durasinya mungkin bisa disempitin, misalnya jadi diperpendek jadi 1 menit. Kita coba play dulu. Nah, benar, sudah benar. Kemudian kita mau buat efek atau animasi lagi ketika misalnya yang Pingguo dipencet, maka ini juga akan menghilang Chinese karakter Pingguonya dan pronunciation Pingguonya juga akan menghilang. Nah, caranya tentu saja dengan menggunakan animasi yang ada dalam PowerPoint, yaitu animasi trigger. Nah, kita harus, prinsipnya adalah kita mengklik Pingguo, maka Pingguo yang cara baca atau pinginnya, maka tulisan atau Chinese karakter Pingguonya akan menghilang. Maka kita harus membuat action atau animasi tulisan Chinese karakter Pingguo ini menghilang. Kita klik, kemudian kita add animation, kita pilih actionnya yang misalnya fade, dia menghilang seperti ini. Kemudian di bagian paling kanan ada tanda segitiga kecil, kita klik, jangan lupa timing, pilih timing, dan ada trigger, kita pilih start effect on click off, pilih yang Pingguo cara bacanya ya, klik OK. Nah, sudah. Nah, jangan lupa ketika Pingguonya sudah menghilang, yang Pingguo cara bacanya juga harus menghilang. Maka dari itu kita harus menambahkan efek juga, animasi untuk menghilang, yaitu fade juga di Pingguo. Nah, kita atur posisinya adalah di bawah sekali, dan kita harus mengatur posisinya adalah animasinya, timingnya start after preview seperti ini. Nah, dengan demikian sudah jadi efek untuk soal pertama. Kita boleh coba terlebih dahulu, kita coba show.
kemudian kita klik Pingguo, akan menghilang seperti itu. Jadi soal pertama sudah selesai. Sekarang kita buat soal kedua. Nah, untuk soal kedua ya sangat gampang sekali. Jadi kita tinggal duplikat saja file ini. Kita klik di filenya, kemudian kita klik kanan, duplikat. Kemudian kita hapus terlebih dahulu trigger-trigger yang ada sama efek yang untuk menunjukkan soalnya. Kita hapus, kita ganti. Jadi misalnya Sikwa ini kita ulangi lagi langkahnya dari awal. Add animation, kemudian pilih grow and shrink seperti ini. Kemudian waktunya kita pilih 1 menit 01 ya, 01. Kemudian jangan lupa diklik di setting start after previous seperti ini. Kemudian kita sekarang akan membuat efek triggernya. Nah, efek triggernya adalah untuk Sikwa. Jadi kita klik di bagian Sikwa, kemudian kita add animation lagi, kemudian animationnya kita pilih exit animation fade, kemudian kita setting triggernya, timing, trigger start effect on click off. Kita pilih yang Sikwa, klik OK. Jangan lupa kita pilih Sikwa juga, add animation. Kita buat animasi keluarnya dengan fade juga, dan kita letakkan animasinya di bawah animasi yang tadi ya, dan kita setting start after atau start with preview seperti ini. Nah, sudah jadi untuk soal kedua. Nah, untuk soal 3 dan 4 silahkan diulangi lagi langkah-langkahnya lagi yang seperti tadi. Nah, sekarang kita harus menambahkan tombol next nih. Nah, tombol next kita bisa tambahkan di bagian sini untuk next ke soal berikutnya. Sama, kita copy saja dari yang sudah sebelumnya. Tombol next kita klik, kita copy paste di sini, tapi kita ganti saja warnanya. Misalnya kita format save files-nya kita ganti misalnya menjadi warna pink juga boleh seperti ini. Nah, kita tambahkan animasinya adalah untuk dia munculnya setelah animasi semuanya berakhir. Jadi kita klik di tombol next, kita klik animasi, kemudian kita pilih zoom, animasi zoom, kemudian kita harus meletakkannya di paling bawah ya. Kemudian kita harus meletakkannya ke after previews atau with previews juga boleh ya, seperti ini. Nah, kemudian kita harus menambahkan hyperlinknya. Klik di next, kemudian kita ulangi lagi action setting, kemudian kita pilih hyperlink to slide yang match yang kedua atau slide ke-14. Klik OK, klik OK. Nah, kita coba lagi sekarang apakah sudah benar. Kita klik Pingguo, kemudian kita klik next, muncul ke soal berikutnya. Sikwa, kita klik Sikwa, akan menghilang. Nah, mungkin tadi kita melihat jika ada yang tidak sempurna bisa disempurnakan lagi. Misalnya mungkin untuk yang soal kedua tidak perlu ada masuk-masuk lagi nih. Jadi efeknya kita tinggal hapus aja. Kita hapus aja efek dari yang pertama sampai efek yang ini. Kita hapus saja. Jadi nanti udah langsung tertampil dan yang Sikwa ini akan yang ditonjolkan. Nah, untuk efek ini sepertinya kita harus mengubahnya menjadi start with previews agar kelihatan lebih baik, lebih smooth ya. Jadi yang untuk Pingguo ini akan menghilang bersamaan dengan Pingguo yang Chinese karakter ini menghilang. Jadi kita harus setting itu adalah start with previews. Kita akan ulangi lagi dari bagian ini ya, atau dari bagian awal ya. Kita akan ulangi lagi. Misalnya dari bagian awal ini kita melihat apakah efek kita sudah benar ya, efek yang kita buat sudah benar. Klik slideshow seperti ini.
kemudian klik Lianxi, kemudian klik Start, klik Juizi, klik Next, klik Xikua, klik Next. Nextnya belum disetting. Kalau belum setting jangan lupa setting ya, karena kalau tidak disetting maka tidak akan masuk ke slide berikutnya. Jadi action setting, kita setting hyperlinknya tuh tadi ya, slide yang bagian match. Klik OK, klik OK. Oke, kita tidak usah ulangi dari awal, kita ulangi dari yang slide ini saja. Cingni cok Xikua, kita klik Xikua. Nextnya keluar, kita klik Next, masuk ke match. Nah, untuk Pingguo kita mau klik yang ini, sudah benar, ada muncul Next, kita klik Next. Xikua, kita klik Xikua. Nah, oke, jadi sudah jadi. Nanti tinggal untuk soal-soal selanjutnya tinggal diduplikat-duplikat saja. Jadi sebenarnya tidak susah, hanya membuat seperti template-nya, kemudian tinggal diduplikat saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk slide terakhir tinggal dikreasikan saja. Slide terakhir misalnya ada tulisan Ni Hen Pang ya. Jadi itu nanti tinggal dikreasikan saja. Tinggal kita tulis Ni Hen Pang. Seperti ini. Nah, tinggal nanti Ni Hen Pang ini jangan lupa nanti harus ada action button. Misalnya nextnya next harus ke yang bagian Ni Hen Pang ini ya. Nah, jika ingin mempercantik lagi bisa menambahkan transisi ya, efek transisi. Misalnya untuk efek transisi ini kita bisa menggunakan efek transisi yang ada dari PowerPoint itu sendiri ya, seperti ini, atau efek lainnya. Misalnya kalau yang tadi saya pakai airplane ya, seperti ini. Nah, oke, jadi yang lainnya tinggal dibuat efek-efek transisinya, tapi tidak usah terlalu banyak juga tidak apa-apa. Oke, sekian video tutorial ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kalian semua untuk membuat games-games yang menarik dengan PowerPoint ya. Selamat berkreasi.